Ketika Nabi SAW mengatakan ada sesuatu di balik bukit tidak terlihat sekalipun, maka Abu Bakar As-Siddiq akan mengimaninya, percaya kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah takdirkan kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, perjalanannya lancar, tidak hujan. Saya bayangkan kalau tadi hujan tidak nyampe. Jadi jam 12 kurang 1/4 saya di Kedondong. Kedondong agak kesini dikit. Saya lihat jam ini 35 menit lagi waktu zuhur ya. Ini kekejar nggak? Maka saya telepon Pak Andi. Kira-kira kalau kajian digeser besok bisa enggak? Enggak bisa Ustaz, snack udah dibeli. Aduh, tapi bisa beli lagi. Soalnya kan double budget ya. Akhirnya ya sudah, bismillah, kegiatan sana kita tunda, besok kita sambung. Saya kejar di Masjid Musalla Ruhul Falah karena memang sudah diagendakan jauh-jauh hari. Hanya bismillah, jurus kepepet keluar. Alhamdulillah bawa motor tadi, ya bisa nyelip-nyelip mobil. Alhamdulillah jam 12 lewat 5 atau 7 menit tadi sampai lokasi. Alhamdulillah. Ya kalau memang kepepet kayak gitu, ya 100 km per jam itu ya boleh lah. Sesekali, tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering bahaya, Pak. Yang penting kan kontrolnya ya. Baik, teman-teman sekalian fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca bareng-bareng dulu surat Al-Isra ayat 1. Setelah itu nanti kita kaji, kita bahas berkaitan dengan makna ayat dan tafsir para ulama berkaitan dengan ayat tentang Isra wal Mi'raj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Baik, sadaqallahul azim. Satu orang silakan baca terjemah yang ada di Ustaz Adi. Silakan. Kebaca enggak? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba kita runut pelan-pelan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dengan memuji, mensucikan dirinya. Subhanallazi asra. Maha suci Allah. Memang kita sebagai hambanya Allah dan seluruh makhluknya Allah diperintahkan memperbanyak melafatkan lafaz tasbih. Bahkan bukan hanya manusia, hewan baik ternak maupun hewan liar, tumbuh-tumbuhan, bahkan gunung, semuanya mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tasbih merupakan bentuk pengakuan, pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya. Itu satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu tasbih. Dua kalimat yang ringan diucapkan, besar pahalanya sehingga berat di timbangan nanti ketika kita sudah wafat, berada di fase yaumul hisab, yaumul mizan, itu ditimbang nanti. Amalan baik dengan amalan buruk, Pak, kita ditimbang. Yang suka sholat, sedekah, zakat, suka silaturahim, suka senyum, nggak neko-neko, nggak ngajak ribut orang, nggak jahil segala macam, nahan amarah, itu masuk di timbangan kebaikan. Kemudian ada timbangan sebelah kiri, suka jahil, ya kan, suka gampang marah, kemudian nyuri, kemudian nipu, bohong, macam-macamnya itu masuk ke timbangan kiri. Nah, ketika seseorang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu kalimat itu ringan diucapkan tapi berat di timbangan kebaikan. Jadi ketika amalan baik, amalan buruknya itu sepadan, misalnya taruhlah sepadan, timbangannya datar seperti ini, ketika ditambah dengan kalimat tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahal azim, langsung dia berat ke posisi kanan. Itu maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Tetapi bukan hanya berat di timbangan, kata Nabi, habibatani ilar rahman. Tetapi kalimat ini bukan hanya berat di timbangan, tapi kalimat yang dicintai, disukai oleh Allah. Habibah itu bahasa Arab. Habibah itu kesayangan, kecintaan. Habibati artinya orang kesayangan kita. Jadi kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Honey bukan ya? Honey. Honey kok honey. Honey kan madu. Honey. Jadi ya habibati, ya apa namanya? Jadi kalimat ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Oleh karenanya sebagai orang beriman kita diperintahkan memperbanyak baca tasbih.
baik dalam keadaan qiyam wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, atau di setiap helaan nafas ya. Setiap tarikan nafas kita isi dengan tasbih. Karena ini yang bermanfaat untuk kita. Selain membuat hati kita suci, diri kita tenang, juga berpahala yang besar di hadapan Allah nanti kelak di yaumil mizan. Oleh karenanya cocok dengan kalimat Umar bin Khattab ya, termasuk Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain mengatakan gini, ketika seseorang teringat dengan kehidupan setelah kehidupan dunia, artinya ingat dengan kehidupan akhirat, kehidupan setelah kehidupan dunia, alam kubur dan sebagainya, maka cukup bagi dia menjadikannya banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena di antara faktor yang membuat kita tidak mau berzikir, tidak mau bertasbih, lupa kepada Allah, di antaranya adalah terlalu banyak bicara. Itu buat hati kita keras. Banyak bicara, banyak makan, banyak tidur. Ini cocok ini kalau musim dingin. Musim dingin banyak bicara, ngobrol sambil ngopi kan ya? Banyak bicara sambil makan ya. Ngopi duren plus ada gorengannya, ada rokok-rokoknya kan, udah banyak bicara, banyak makan, setelah itu tidur banyak. Nah, 3 hal ini membuat hati keras, mati. Hati kita mati. Kalau orang beriman, orang yang dibuat Allah cerdas, dia akan kurangi itu. Dia akan banyak baca zikir, di antaranya tasbih. Karena memang tasbih adalah satu ciri kebiasaan hamba-hamba Allah yang baik. Termasuk hewan, binatang buas maupun tanam tumbuh, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka masing-masing. Termasuk yang paling banyak tasbih adalah para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin ciptakan Adam di muka bumi ini, Allah tanya, malaikat tanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau ingin menciptakan orang yang gampang berbuat kerusakan di muka bumi?" Kata Allah, "Inni a'lam ma la ta'lamun." Saya lebih tahu dari kamu. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, yang Engkau memberikan pengetahuan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, pengetahuan yang tidak kami ketahui." Nah, pada ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih sebagai isyarat bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak tasbih kepada Allah. Nah, kemudian pada susunan kalimat berikutnya, lailam minal asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Setelah memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengapa pengagungan Allah itu, memuji Allah itu dalam hal apa? Konteksnya ayat ini adalah yang Allah telah memperjalankan seorang hamba bi'abdihi ya, hambanya Allah, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang pertama adalah asra bi'abdihi laila. Setelah memuji Allah dengan tasbih, Allah ngabarkan kepada kita bahwa Allah di suatu malam memperjalankan seorang hamba. Jadi peristiwa Isra-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa Allah memperjalankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Ini pemahamannya. Jadi Nabi melakukan Isra, perjalanan itu bukan siang, bukan pagi, bukan sore, tetapi malam hari. Lailam minal masjidil haram. Nah, kalau untuk ukuran malam itu ketika bumi tidak lagi terlihat terang, itu udah masuk malam. Kalau kita orang Indonesia jam 9 masih dibilang sore, ya kan? Masih jam 9 masih sore ini.
Padahal itu sudah masuk dalam kategori malam, karena memang matahari sudah tidak nampak, bumi sudah tidak terlihat, ya kan? Kalau di Arab itu kan padang pasir semua, kan? Ketika matahari sudah terbenam, otomatis itu kan gelap, itu tidak kelihatan lagi, tidak ada pencahayaan kecuali kalau ada rembulan. Jadi Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam, di malam hari. Nah, perjalanan apa yang dilakukan, yang diperjalankan Allah untuk Nabi Muhammad SAW, yakni perjalanan yang dilakukan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di Makkah, ya. Kalau sekarang Saudi Arabia, kalau dulu belum ada Saudi Arabia itu. Saudi Arabia itu muncul ketika di tahun 1900 berapa itu? 70-an. Ya, 1900 sekian lah. Ketika dinasti Saud dideklarasikan, baru ada Saudi Arabia. Kalau dulu kan tidak. Dikenal dengan Haramain, Makkah dan Madinah di bawah kekhilafahan Turki Utsmani yang terakhir. Yang sebelum-sebelumnya juga kan. Nah, Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, teman-teman sekalian fillah rahimani wa rahimakumullah, menarik mengapa Rasulullah melakukan perjalanan dari masjid menuju masjid. Sebetulnya ini menjadi isyarat bagi kita semua bahwasanya hidup kita ini hanya berpindah tempat dari ibadah menuju ibadah. Kenapa enggak Allah perjalankan dari kota Mekah misalnya menuju kota Gaza? Disebutkan dalam Al-Quran, enggak, bukan kotanya, tapi masjidnya. Oleh karenanya ini menjadi perhatian kita semua. Kalau melakukan safar perjalanan, yang kita perhatikan adalah masjid, kok. Kita pergi ke rekreasi boleh, silahkan aja, tapi cek tempat rekreasi itu tempat sholat enggak. Jangan sampai yang kita jadi pertimbangan utama adalah keindahan, sehingga ketika kita mau sholat bingung. Nah, nanti selaras dengan kalimat ini, mengapa Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, nanti endingnya mendapatkan perintah sholat, ya kita kita belum kupas ke sana. Yang kita kupas adalah dari masjid menuju masjid. Yang kita tahu Masjidil Haram, kalau kita sholat di sana itu mendapat berapa kebaikan? 100.000 lipat pahala kalau kita sholat di Musola Ruhul Falah. Sholat di Musola Ruhul Falah antum dapat 1 derajat. Itu pun derajatnya entah sempurna apa enggak itu. Pahalanya 27 derajat, 27 pahala. Itu pun kalau sempurna jamaahnya. Kalau masbuk udah mikirin sana sini, wallahu alam. Bulat enggak? Tapi kalau di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali lipat sholat di selain Masjidil Haram. Menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pun punya keutamaan. Punya keutamaan yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW bersabda dari hadis Maimunah, ya, bahwasanya sholat di Masjidil Aqsa itu punya keutamaan 1/4 dari Masjidin Nabawi. Bahkan ada yang mengatakan setengah keutamaan dari Masjidin Nabawi. Kalau sholat di Masjidin Nabawi itu mendapat 10.000 kebaikan, 10.000 kali lipat. Artinya kalau sholat di Masjidil Aqsa di Palestina sekarang itu dapat 2.500 ya. 10.000 dibagi 4, 1/4-nya, atau yang dalam hadis Nabi setengahnya. Jadi 5.000 ya. 5.000 kebaikan, ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan isyarat-isyarat seperti ini bisa kita pahami bahwasanya perjalanan hidup kita ini dari sholat menuju sholat, dari masjid menuju masjid. Ini yang kita perhatikan betul. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hidup kita di dunia ini ya diibaratkan seperti musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Hidup di dunia ini seperti orang asing atau menyeberang jalan, musafir lagi. Ya memang kita sedang safar di dunia ini, sedang safar hanya berapa? 60 sampai 70 tahun. Safarnya bentar, tapi mukimnya lama, Pak. Safar kita bentar 60 70, tapi kadang-kadang
Nggak betah kita 60-70 tahun udah kayaknya kelamaan itu. Kalau hidupnya nggak nikmat. Tapi kalau hidupnya nikmat kurang panjang. Pengen 1000 tahun hidup kita, nggak bakal bisa. Karena kita safar, yang namanya safar nggak bakal selama-lamanya. Nggak bakal selama-lamanya. Safar kita singkat sebentar dan kita akan berpulang. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang mana di kedua tempat itu di sekitaran Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan berkah di situ adalah tanahnya subur, ya, tanahnya subur dan para nabi diturunkan di sana. Jadi seputaran Masjidil Aqsa di bumi Gaza Palestina sekitar itu Allah turunkan para nabi. Memang di sana. Nanti ketika kita gali peristiwa Isra dan Mi'raj, Masjidil Aqsa itu adalah masjid pertama ketika Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, ya. Rasulullah mengimami sholat. Ketika Rasulullah menghadap Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah sholat. Nanti kita bahas menghadapnya itu apakah kayak ajudan ngadap ke raja atau seperti apa. Rasulullah ketika menghadap Allah mendapatkan perintah sholat, kemudian beliau turun sekali lagi ke Baitul Maqdis diikuti oleh para nabi yang telah mendahului Rasulullah SAW, di situ ada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Kemudian disitulah mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Menurut riwayat sholat yang dilakukan adalah sholat subuh, karena Rasulullah perjalanan malam, kemudian mendapatkan perintah sholat, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian turun melaksanakan sholat di Baitul Maqdis 2 rakaat, kemudian selesai. Nah, kalau semua ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, innahu huwas samiul basir, yang mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Awal mula kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak beriman. Mengapa? Jarak dari, kau coba dicek, share di Google, ya, perjalanan jarak dari mana Mekah ke Palestina itu berapa kilo tuh? Coba ada yang bisa cek itu. Yang jelas bukan dari Kedondong sampai ke Ruhul Palanda. Itu jauh, Pak. Jauh. Itu dari Mekah ke Palestina, dilaksanakan dalam waktu yang singkat, terbatas, hanya 1 malam. Pagi harinya Rasulullah sudah nyampe lagi di Mekah, kemudian bercerita tentang perjalanan beliau. Ya, orang-orang yang punya ghil dalam hatinya, punya penyakit pencemooh Rasulullah SAW. Tetapi ada sahabat Nabi SAW yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Siapa dia? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar itu punya gelar dari Rasulullah, As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah orang yang selalu membenarkan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada sesuatu di balik bukit tidak terlihat sekalipun, maka Abu Bakar As-Siddiq akan mengimaninya, percaya kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah dusta. Rasulullah tidak pernah dusta. Ini penting juga bagi kita, nggak boleh bohong. Kalau sekali bohong, yang kedua ketiga mau jujur, orang nggak percaya. Tapi kalau sudah jujur, walaupun sesekali bohong, yang bohongnya akan dianggap jujur. Tapi Nabi tidak pernah bohong. Nah, tentang kapan pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu terjadi? Perjalanan Isra dan Mi'raj itu terjadi, dilakukan 16 bulan sebelum hijrah Rasulullah. Jadi sebelum hijrah Rasulullah ke mana? Ke Madinah. Itu 16 bulan itu berarti berapa? Setahun 4 bulan, ya. Setahun 4 bulan sebelum berangkat ke Madinah itu terjadilah peristiwa
Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Memang Isra Mi'raj ini kejadian yang diiringi dengan suatu hal yang sangat-sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW, yang berdampak luar biasa bagi psikologis Rasulullah. Di masa-masa tahun itu sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah SAW memang dalam keadaan luar biasa terpuruknya. Kalau secara manusiawi, beliau dalam keadaan sedih yang luar biasa, ditinggal istri yang tercinta, kemudian ditinggal oleh paman beliau, ya, bahkan dikucilkan oleh keluarga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru memberi tugas yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau levelnya bukan level Nabi, Pak. Sudah ya semua yang dicintai diambil, dikasih tugas pula suruh sholat 5 waktu pula. Kira-kira gimana, Pak? Kalau kita, misalnya kalau kita lah dalam kondisi dagang bangkrut, ya kan, kemudian pekerjaan nggak baik-baik saja, pangkat nggak naik-naik, mau makan susah, anak istri sakit semua, tiba-tiba datang bos nyuruh melakukan pekerjaan yang berat, kira-kira Pak? Pasti hajar katanya, atau paling tidak nego, nolak kita, nolak. Tapi Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW justru mendapatkan perintah untuk kewajiban salat itu ketika Isra. Nah, Isra dan Mi'raj ini dilakukan di 16 bulan sebelum hijrah. Dan Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu dalam keadaan sadar. Jadi Nabi SAW Isra Mi'raj itu bukan mimpi, Pak. Isra Mi'raj Rasulullah itu perjalanan malam dari Mekah ke Baitul Maqdis itu bukan dalam keadaan tidak sadar. Rasulullah sadar, bukan mimpi. Rasulullah SAW melaksanakannya dalam keadaan sadar, tidak tidur. Ini kalau kata dalam berbagai ayat bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Ibnu Abbas, ya, dengan ru'ya dalam ayat ini ialah penglihatan mata yang ditampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam keadaan sadar dengan mata telanjang, bukan dalam keadaan halusinasi, bukan dalam keadaan ngayal. Kalau orang-orang kafir kan bilang itu ngayal, Rasulullah itu ngayal. Kok bisa? Dulu kan belum ada pesawat, ya kan? Belum ada pesawat, belum ada jet, belum ada Sukhoi, belum ada. Kalau dari Indonesia di tahun masih 1900-an aja, dari Indonesia menuju Mekah aja itu berapa bulan? 6 bulanan kan naik kapal laut. Kalau sekarang dipersingkat sekitar 9 jam, ya. 9 jam. Kalau dulu kan tidak terpikir gimana caranya. Inilah bukti ayat Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, itu sesungguhnya di dalam ayat-ayat Allah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kalau dulu orang yang menuhankan akal, dia tidak akan menerima fakta tentang Isra Mi'raj. Tapi orang yang mengedepankan wahyu tapi tetap menggunakan akalnya dan akal dibimbing oleh wahyu, dia akan menerima. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang, ditemukanlah pesawat jet, pesawat terbang yang bisa seakan-akan melipat bumi, mempersingkat waktu. Nah, Rasulullah SAW melakukan Isra itu dari Mekah ke Baitul Maqdis itu naik buruk, Pak. Naik buruk itu. Kalau menurut riwayat, buruk itu kendaraan Rasulullah SAW seperti keledai.
keledai bersayap warna putih. Hewan kayak binatang tunggal, bukan kayak ini ya, bukan kayak lesungnya Bahadur, bukan. Kan kalau ada film itu Bahadur terbang di atas atau Kerasakti naik awan kinton, bukan kayak gitu, bukan. Tapi memang nyata Rasulullah naik ke punggungnya, kemudian terbang secara fisik. Rasulullah terbang dari Mekah ke Baitul Maqdis, tentunya dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Buktinya PP masalahnya kan, Rasulullah itu malam berangkat, pagi sudah nyampe lagi ke Masjidil Mekah. Jadi luar biasa Rasulullah, cepatnya luar biasa kecepatannya. Mungkin suatu saat jika teknologi terus berkembang, maka akan ditemukan alat penerbangan yang ya nggak mungkin bisa sama seperti buruk, paling tidak mirip-mirip. Akan ditemukan itu dengan kecepatan kecepatan cahaya misalnya, saking cepatnya bisa aja seperti itu. Semua sangat-sangat mungkin jika Allah Subhanahu wa taala telah membuka alam pikiran manusia. Disinilah letak bedanya antara orang beriman dengan orang kafir ketika menyikapi sesuatu yang bertentangan dengan akal manusia. Ketika orang beriman menyikapi sesuatu yang bertentangan dengan akal, maka dia akan kembalikan kepada wahyu, bahwa memang akal manusia terbatas. Akal manusia terbatas dan dia akan senantiasa tunduk kepada Allah untuk minta dibimbing agar akalnya tidak bertentangan dengan kehendak wahyu. Tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang liberal, sekuler, mereka akan berpikir ulang ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan akal, sehingga sesuatunya itu mereka tinggalkan. Mereka akan meninggalkan wahyu, tetapi yang diambil adalah yang cocok dengan akal. Kalau sekarang orang gunanya pakai logika. Oh, ini nggak masuk logika, ini nggak nyambung, ini nggak cocok, syariat Islam itu nggak cocok, ya kan? Hukum potong tangan itu nggak cocok logika kita. Islam itu sayang katanya. Islam itu sayang sama setiap pribadi, itu potong tangan atau hukum rajam itu nggak cocok, nggak masuk di akal. Ini orang-orang kafir, orang-orang suka. Tapi orang beriman dia akan melihat, oh ini apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran pasti dampaknya baik. Walaupun terkadang logika kita tidak nyambung karena logika kita yang terbatas. Nah itu, teman-teman saudara fillah, Rasulullah Isra naik buruk, ya. Tidak naik sepeda, tidak naik motor, tidak naik awan kinton, tapi naik kendaraan yang berupa buruk gitu. Nah, teman-teman saudara fillah rahimakumullah, setelah Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha itu naik tangga. Seperti anak tangga, ada gundukan, itu ya. Ya tingkatan Rasulullah. Mungkin kita kalau secara bayang-bayang nggak ketemu gimana caranya kok bisa dalam bentuk gimana cara buatnya tangga itu, ya kan? Modelnya apakah dibuat dari kayu atau dari semen atau dari granit? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu terlalu dalam ke arah sana. Yang jelas ketika Rasulullah sampai Baitul Maqdis, kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala ke langit, lapis langit yang ketujuh berupa pijakan tangga. Dan setiap lapisan langit itu Rasulullah SAW berjumpa dengan para nabi. Berjumpa dengan para nabi, masing-masing nabi itu beda ininya, lapisannya. Nanti antum bisa cek di tafsir Ibnu Katsir, itu dijelaskan secara detail hal-hal seperti itu. Yang intinya ketika Rasulullah SAW Mi'raj, makanya disebut dengan Isra Mi'raj. Isra itu jalan, Mi'raj itu naik. Jadi nggak langsung naik ke atas, itu nggak kayak rudal, enggak, tapi datar dulu baru naik. Ini bisa ada hikmah juga untuk kita. Hikmahnya apa? Enggak bisa kita selalu ingin langsung buru-buru naik ke puncak, harus ada tingkatan-tingkatan. Makanya by process, step by step, ini penting juga, karena kalau kita selalu ingin langsung naik ke puncak tanpa melalui proses, stres kita. Nah, ini Rasulullah SAW
ke Masjidil Aqsa, kemudian Baitul Maqdis, kemudian beliau naik ke langit ke-7 dengan tangga-tangga tadi. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan para nabi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa neraka dan surga serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ini pelajaran yang luar biasa, yang perjalanan yang luar biasa yang Allah hadiahkan, Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian fillah rahimani wa rahimakumullah, di Sidratul Muntaha, ini tentang Isra Mi'raj ya, Mi'rajnya Rasul. Di Sidratul Muntaha Nabi diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya. Walaupun sebelum awal Jibril itu kan mendatangi bertemu dengan Rasulullah SAW menyerupai manusia atau yang lain, tetapi dalam Sidratul Muntaha Rasulullah bisa dipertemukan oleh Allah dengan malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Malaikat Jibril alaihi salam itu nanti antum buka cek tafsir Ibnu Katsir ya. Dalam wujud aslinya beliau, malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Jadi masing-masing sayapnya, kalau dalam riwayat yang lain, ketika malaikat itu menghamparkan sayap, maka sayap kanan dan sayap kirinya itu bisa memenuhi antara timur dan barat. Jadi wallahu a'lam, kita nggak bisa bayangkan, luar biasa. Ketika Rasulullah SAW kemudian ditunjukkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala wujud asli daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya apa? Penyampai wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melihat surga, melihat neraka. Nanti banyak riwayat situ. Di surga isinya siapa-siapa, di neraka isinya orang yang model apa, itu diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika pulang Rasulullah bercerita tentang ini. Ini banyak, kalau kita bahas nanti nggak selesai. Termasuk jenis siapa yang paling banyak di neraka, di surga itu seperti apa, nanti itu bisa dibaca, dipelajari di tafsir Ibnu Katsir. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut beberapa riwayat bahwa Rasulullah bertemu itu bukan bertemu dengan dalam bentuk wujud, karena memang Allah laisa kamitslihi syai'un, ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi ada kadang-kadang orang berpemikiran yang radikal ya, pikirnya terlalu dan kurang ajar lah rasanya tentang memikirkan tentang Allah. Maka ketika seseorang memikirkan tentang Allah, maka dia akan jatuh kepada kekufuran dan zindik. Ada orang bilang tuh, Allah lagi ngapain ya, katanya. Allah lagi, ada yang orang berpikir yang seperti itu ada. Maka kita dilarang, kita tidak diperkenankan untuk memikir tentang Allah, tetapi yang kita pikirkan bagaimana cara kita beribadah menyembah Allah dengan baik. Nah, ketika Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang tampak adalah bukan wujud Allah. Ini menurut banyak riwayat bahwa yang nampak itu adalah nur atau cahaya. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah, maka Allah perintahkan, coba kamu lihat gunung. Maka di gunung itu langsung tiba-tiba meledak dan terbakar. Maka manusia tidak akan pernah mampu melihat wujud Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti ketika setelah masuk surga, Allah akan beri kenikmatan kepada hambanya yang Allah pilih untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah dalam bentuk nur atau cahaya. Ini berdasarkan beberapa banyak riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, kemudian diberi mandat, diberi tugas berupa melaksanakan perintah salat. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dengan para nabi yang ada, yang dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
turun, maka dilaksanakanlah sholat yang pertama kali, yakni sholat yang dilaksanakan di Baitul Maqdis, ya. Sholat pertama kali laksanakan 2 rakaat. Para ulama mengatakan bahwa itu sholat subuh. Laksanakan sholat. Maka sholat subuh pertama itu berarti dilaksanakan sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Jadi kewajiban sholat itu justru dilaksanakan ketika dakwah sir, kan? Dakwah sir, dakwah diam-diam. Karena kalau dakwah terang-terangan itu ketika setelah Fathu Mekah, ya kan? Setelah hijrah Rasulullah SAW baru ada. Artinya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi apapun sholat itu menjadi wajib, baik dalam kondisi tertekan maupun dalam kondisi lapang, sholat itu menjadi wajib bagi kita. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun sholat itu menjadi wajib. Nah, sholat yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW, sholat dari Baitul Maqdis setelah mendapat perintah dari Allah dan Rasul menjadi imamnya. Dan ini yang menarik, bahwasanya memang Rasulullah SAW sebagai pemimpin dari para nabi dan rasul sebelum beliau. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, tetapi yang terakhir ini menjadi pemimpin bagi nabi-nabi sebelumnya. Maka kadang-kadang ada orang yang mempertentangkan mana yang lebih hebat itu, Nabi Musa apa Nabi Muhammad, Nabi Isa apa Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad pemimpin dari seluruh nabi. Maka nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Juga ada yang bertentangkan, ganteng mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna, terbaik di muka bumi. Tidak ada yang menanding. Tidak ada yang menandingi. Nah, kalau semuanya khonifidin rahimani wa rahimakumullah, pesan yang penting yang bisa kita perhatikan dalam momen Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar kita mempelajari sejarah Isra Mi'rajnya, tentang peristiwa-peristiwanya, bukan. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengambil substansi daripada peristiwa Isra Mi'raj itu, yakni pentingnya kita untuk memperhatikan salat kita. Karena yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah tentang salat. Kalau salat kita bagus, maka bagus yang lain. Salat itu ibaratkan angka di depan angka 0. Ada angka 0 10 digit atau 9 digit di belakang, tapi nggak ada angka di depan 0 itu nggak berarti. Salat adalah angka di depan angka 0. Maka yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Antum rajin zakat, rajin puasa, rajin yang macam-macam lah, berbuat baik, muamalahnya bagus pada manusia, tapi tidak mau sholat, sia-sia tuh, sia-sia. Dan kata Nabi SAW, pembeda antara mukmin dan kafir adalah tarkus sholat. Pembeda antara orang beriman dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Kalau orang beriman pasti sholat, kalau orang kafir tidak mau sholat. Dan di tengah-tengahnya ada orang munafik. Orang munafik sholat tapi malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang-orang munafik itu salat tapi salat mereka malas. Mereka malas salatnya. Salat tapi aras-arasan. Ada modus salat tapi punya modus. Apa modusnya mereka? Yura'unan nas. Mereka minta pujian dari manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan sangat sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menarik, berkaitan dengan keikhlasan, kekhusyuan. Fudail bin Iyad mengatakan gini, Fudail bin Iyad ya. Ketika seseorang meninggalkan suatu perbuatan karena manusia, karena orang lain, maka dia jatuh kepada perbuatan riya. Ketika seseorang melakukan perbuatan karena orang lain, dia jatuh kepada perbuatan syirik. Itu Fudail bin Iyad. Jadi kalau kita sholat, ya, kita sholat karena orang lain, maka perbuatan kita itu syirik. Tapi kalau kita meninggalkan sholat karena orang lain, itu masuk dalam kategori riya. Kok bisa saat meninggalkan sholat karena orang? Contoh, kita rajin tahiyatul masjid, rajin berjamaah di masjid, ya kan? Qadarullah di masjid itu pas hari itu ada pengajian, rame. Akhirnya
Ada kawan, ada teman-teman kumpul di situ. Kita sebelumnya rajin sholat di situ. Saya nggak sholat di masjid dulu lah, nanti takut dibilang terlalu soleh sama kawan-kawan. Kita tinggalkan itu sholat, maka kita jatuh dalam perbuatan riya. Yang mana yang selamat, kata Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad mengatakan yang selamat adalah ikhlas, itu yang terhindar dari keduanya. Ya, artinya apa? Pembiasaan. Ini kata ketemu dengan kalimat Ibnu Katsir, perkataan Ibnu Katsir. Barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan ia dalam kebiasaan itu. Artinya udah no modus-modus. Ya, laksanakan aja. Awalnya memang tidak ikhlas, tapi by proses, lama-lama ikhlas. Termasuk kita bisa berinfak. Saat saya berinfak, saya belum siap nama saya ditulis dalam daftar list. Justru karena antum belum siap, itulah sering infak dan nama antum ditulis. Supaya nanti suatu saat ketika nama kita disebut dalam list daftar infak, kita sudah tidak ngefek lagi di hati kita, biasa aja. Justru kalau antum saya terus hamba Allah aja, tapi hamba Allah tapi amalannya dipikirin terus, itu nggak ikhlas. Ini kena dari perkataan sahabat As-Susi yang katakan gini, ketika seseorang masih memikirkan keikhlasan yang ia perbuat, maka perbuatan itu masih membutuhkan keikhlasan lagi untuk ikhlas, gitu ya. Ketika seorang masih mengklaim bahwa dirinya telah berbuat ikhlas, maka sejatinya keikhlasan yang ia perbuat itu masih memerlukan keikhlasan yang lain untuk ikhlas. Artinya belum ikhlas. Kalau orang masih mengklaim saya ikhlas, belum ikhlas. Artinya beramal itu karena Allah, bukan karena siapa, dan itu perlu latihan. Artinya nama kita ditulis atau tidak ditulis di dalam daftar infak misalnya, daftar dermawan muhsinin, itu tidak sama sekali mempengaruhi hati kita, ya kan? Kita biasa sholat ke masjid, mau rame ataupun sepi ya tetap berangkat ke masjid. Kalau kita tidak jadi berangkat ke masjid karena sepi, maka kita jatuh ke perbuatan riya. Kalau kita ke masjid karena ramai, kita jatuh ke perbuatan syirik. Nah ini penting sholat. Yang kita titik poinkan adalah sholat dengan mukhlishina lahuddin, mensucikan jiwa kita hanya beragama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini ya? Insyaallah. Mana waktunya? Udah 12:30. Ya, tadi judulnya jam 1:05 10 menit. Tapi alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan ada yang bisa didapat ya. Isra Mi'raj ini. Salatnya makin rajin, ya kan? Tidak ada modus-modus, ya kan? Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, kita. Kalau antum bilangnya amin itu salah. Yang betul amin. Itu baru dikabulkan. Kalau amin artinya aman. Dan memang harus yang namanya amin harus diaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.